Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم واتقوا لعلكم تفلحون في الدين والدنيا والآخرة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita aturkan puji syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, yang telah memberi kita petunjuk berpijak kepada Shiratal Mustaqim, yakni jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama sisa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama, dengan cara mutlak menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan alasan apapun, dan semaksimal mungkin sekuat tenaga fikiran serta kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah dalam seluruh aktivitas dan sisi-sisi kehidupan kita. Karena itulah masalah hadirin rahimakumullah, ciri dan maksud daripada hamba-hamba Allah yang muttaqin itu, yaitu imtithali awamirillah wa jtinabin nawahi. Masalah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sadari bahwa kenikmatan iman merupakan kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Artinya kita telah diberi petunjuk dengan memeluk agama yang benar, dan hal ini merupakan kenikmatan yang tiada bandingnya. Sebab selama ini mungkin kita kurang merasakan hal itu dan menganggap apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu merupakan hal-hal yang tidak istimewa. Padahal keimanan akan mengantar kita kepada kebahagiaan hidup di dunia yang sifatnya sementara ini, apalagi kehidupan yang bersifat abadi di akhirat nanti. Masyaallah hadirin rahimakumullah, iman merupakan komitmen moral yang mengandung tunduk, konsekuensi, tunduk dan pasrah kepada yang diimani, yakni yang terwujud dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab. Maka setiap orang-orang mukmin memiliki kewajiban untuk melaksanakan konsekuensi iman tersebut dalam kenyataan kehidupan tanpa terbebani atau merasa berat oleh iman tersebut. Sebab apabila keimanan itu benar-benar tertanam pada diri seseorang mukmin atau orang yang beriman, maka itu justru menjadi kebutuhan tersendiri dan kenikmatan tersendiri bagi yang bersangkutan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh salah satu istrinya pada suatu malam karena beliau tidak henti-hentinya bertahajud. Beliau, istri Rasul, mengatakan, "Mengapa engkau tidak berhenti wahai Rasul melaksanakan sholat malam ini? Bukankah Allah telah mengampuni serta menjanjikan surga Firdaus khusus untukmu?" Rasulullah SAW dengan hati yang sangat bahagia, beliau mengucapkan kepada istrinya, "Atuhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah atau tidakkah engkau suka, tidakkah engkau senang jika aku ini Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur? Masyaallah hadirin rahimakumullah, memperhatikan keteladanan Rasulullah itu, marilah kita introspeksi dengan merenungkan kembali sejauh mana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah iman yang kita miliki disertai oleh keterpaksaan atau sifat yang justru berlawanan dengan nilai iman itu sendiri? Hanya kita sendirilah yang dapat mengukur kualitas iman kita. Di samping itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, untuk mengantar kita kepada kesadaran akan nikmatnya iman, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 125, di sana disebutkan, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk atau hidayah,
niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kesesatannya, maka Allah akan menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menurunkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari firman tersebut jelas bahwa nilai keimanan membawa akibat kejiwaan bagi manusia itu sendiri. Akibat kejiwaan bagi manusia sendiri, lapang dada dalam menjalani kehidupan adalah tanda keberkahan atau tanda kebenaran iman seseorang. Oleh karena itulah, nikmat iman ini harus selalu kita jaga dan selalu kita pupuk agar semakin kuat dan semakin mantap. Lalu bagaimana kita meningkatkan atau memupuk keimanan itu? Salah satu cara yang dapat kami kemukakan dalam kesempatan ini atau kesempatan yang terbatas ini dengan mensyukuri iman itu sendiri. Lalu bagaimanakah sebenarnya yang disebut sebagai orang yang beriman itu? Allah telah memberikan gambaran kepada kita kepada kita mengenai keimanan hambanya sebagaimana tersebut dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila nama Allah disebut gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan nyalah mereka berpasrah diri. Masyaallah hadirin rahimakumullah, berdasar dari dua ayat tadi, memupuk keimanan menjadi sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, sebab dengan iman manusia terbimbing ke jalan kebenaran. Sebaliknya, iman yang lemah akan berpengaruh sangat buruk kepada jiwa seseorang. Jiwanya gelap, batinnya terasa sesak oleh beban-beban kehidupan yang seharusnya tidak menjadi pilihan utama. Dan disinilah letak perbedaan kualitas sebagai manusia, sebab manusia yang memiliki iman yang kuat akan selalu sadar kemana arah hidup yang seharusnya menjadi tujuannya. Sementara orang yang tidak memiliki kekuatan iman pastilah selalu mengedepankan hawa nafsu dan keinginan untuk hal-hal yang tertentu. Iman yang tepat dan mantap akan menuntun kita ke arah beramal soleh dan berakhlakul karimah, amanah dan bersifat terpuji yang lainnya. Adapun usaha yang harus kita lakukan dalam upaya memupuk, memelihara dan menjaga iman kita antara lain, yang pertama, menjaga dan membentengi iman kita dari kerusakan oleh aneka ragam kehidupan duniawi, sebab tidak sedikit orang-orang yang rela melepaskan imannya dengan mudah karena iming-iming gemerlapnya dunia. Yang kedua, tetap berpijak dan berpegang teguh pada jalan yang benar sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya, dan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Yang ketiga, terus menerus atau istiqomah berusaha memantapkan diri, meningkatkan keimanan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan tauhid yang mantap inilah tumbuh kesadaran untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh demi mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jika kita telah melaksanakan tiga hal tadi di atas, maka kita akan merasakan sebuah puncak kenikmatan dari iman itu sendiri, atau khulwatul iman, yang menjadi keinginan idaman bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Semoga kita senantiasa dapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat merasakan puncak daripada kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بحثا ولا رهقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله شكرا على ما أنعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمر ولزم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من أمر به وأسلم وجاء من كفر به وأرغم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ما ظهر وأظلم على محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. إن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وحصيته ونسينا وعلمته وجهلنا ولا تدع لنا عملا إلا بلغتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.